Konnichiwa, kembali lagi di channel Sensei. Masih seperti video sebelumnya, Sensei ingin membahas mengenai materi Kaigo. Hai, desu ne. Langsung saja. Oke, masih dengan Kaijo no shurui atau jenis jenis bantuan. Nah, kalau kemarin kan ada Kiso Kaijo, bantuan bangun. Sekarang ada apa ya? Sekarang ada Haisetsu Kaijo. Ya, Kaijo itu artinya bantuan, Haisetsu artinya eliminasi atau ekskresi atau kegiatan buang air kecil dan buang air besar. Itu namanya Haisetsu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita hafalkan dulu ya minasang kosakatanya, kosakata. Mungkin minasang kalau yang sudah melihat kosakata atau kotoba itu lebih bagus, cuman saya akan mengulang kembali ya, fokus kembali untuk beberapa kosakatanya. Dan ada sedikit tambahan. Pertama ada kibaru, mengejan. Kibaru, kibarimas, mengejan. Ada onara, ya, kentut, onara. Ada kangco, ya, enema, kangco, enema. Apa sih itu enema? Enema itu jadi pemberian cairan, ya, melalui anus supaya fesesnya itu jadi cair. Jadi biasanya itu pengguna yang mengalami sembelit, tapi masih tahap level sedang ya. Nah, caranya itu diberikan semacam cairan yang melalui anus. Nah, cairan itu untuk melunakkan fesesnya supaya bisa keluar. Itu namanya enema. Ada kusai, ya, bau, kusai, bau. Ada kitanai, kotor, dan ada tekibeng. Tekibeng itu artinya disimpaksi. Apa sih disimpaksi? Jadi disimpaksi itu artinya memasukkan jari-jari kita ya untuk mengambil feses ya melalui anus. Jadi kita kayak ngambil fesesnya melalui anus. Nah, dicongkel gitu ya, ditarik-tarik. Nah, menggunakan jari kita. Itu disimpaksi. Kemudian ada macam-macam alat ya tuh untuk Haisetsu minasang ya. Yang pertama ada yoshiki, ya ini toilet model barat minasang, yoshiki. Ya, toilet model barat yang sama dikit minasang sering lihat ya, toilet duduk. Nah, yoshiki namanya. Kemudian ada washiki, ya itu toilet model Jepang. Ya, jadi nanti menghadapnya ke sana minasang, ya ke arah flushnya. Nah, kalau di kita kan mungkin toilet atau WC-nya itu menghadap, yang lubang air itu menghadap di belakang kita ya. Kalau ini di depan, ada nyoki. Nyoki ini pispot urin. Jadi nyoki sendiri itu ada dua macam minasang. Ada pispot urin untuk cowok, biasanya ini berbentuk lonjong. Kemudian ada nyoki pispot urin untuk cewek, biasanya lubang itu berbentuk oval. Kemudian ada bengki. Nah, ini pispot feses bengki. Karena bengki itu kan untuk feses artinya minasang ya. Ada potaburu toilet atau toilet portable. Jadi toilet ini bisa digunakan untuk ya beberapa pengguna yang kesulitan untuk pergi ke toilet namun masih bisa untuk tetap duduk. Itu toilet portable. Oke, masih mengenai macam-macam penyebutan ya, beng maupun nyo. Perlu diketahui ya, bahasa Jepangnya feses itu adalah beng, tapi itu masih sangat normal beng ya. Itu biasanya digunakan untuk nulis-nulis di dokumen dan sebagainya. Ini ada unci feses ya, ini secara umum minasang. Jadi kalau minasang ngobrol sama goryosha atau penggunaan unci itu masih umum, masih oke. Ini ada ungko ya, sama-sama artinya feses tapi lebih kasual. Nah, ini mungkin ini biasanya ke teman dekat atau mungkin ke bawahan, ungko. Ini ada haibeng. Ini haibeng ini kegiatannya melakukan BAB-nya. Haibeng shitai desu toka, saya ingin melakukan BAB. Ada beng i, ya beng i, yaitu rasa ingin BAB atau rasa ingin buang air besar, beng i. Dari sebelahnya ini ada nyo. Nyo ini urin ya, sangat formal, ini bisa digunakan untuk dokumen sama kayak tadi ya, sama kayak beng. Ini nyo. Sekarang ada osiko. Nah, ini urin, sama juga artinya sampai umum. Nah, tadi ya mungkin minasang bisa boleh ngomong sama ke goryosha atau koresha pakai osiko. Ada shobeng ya, ini urin secara kasual, yang mana itu minasang harus atau mungkin biasanya digunakan untuk sederajat ya, atau lebih ke bawahan, shobeng.
Dan ada hainyo, kalau tadi haibeng sekarang hainyo, melakukan BAK. Nah, ini ada nyoi, rasa ingin BAK. Hai. Selanjutnya, oke, ini macam-macam phases maupun macam-macam nyoi minasangnya. Jadi ada berbagai macam. Kalau tadi penyebutan phases ya atau urin, sekarang ada jenis-jenis phasesnya dan urinnya. Yang pertama ada futsubeng, yaitu phases yang normal ya, seperti layaknya phases pada umumnya minasang ya. Ada kobeng, yaitu feses yang keras. Biasanya ini untuk yang sembelit toka, biasanya yang mengalami konstipasi. Fesesnya keras, biasanya itu berbentuk bulat-bulat toka. Dan nanbeng, fesesnya lunak. Ya, ini biasanya ada semacam kayak penyakit atau peradangan, biasanya di usus toka. Atau mungkin minum obat-obatan. Kemudian ada geri. Nah, kalau geri pasti merasa udah nggak asing ya, itu artinya diare, bentuknya cair, biasanya. Ada ketsubeng, itu fesesnya berdarah. Nah biasanya ini tadi ya mungkin karena wasir atau ambayen, biasanya, atau mungkin ada peradangan dalam pencernaannya, terutama usus. Nah jadi menimbulkan darah di fesesnya. Dan ada seijonanyo. Seijonanyo ini urin yang normal. Ya jadi urin yang normal itu kan tidak terlalu pekat, tidak terlalu putih juga. Jadi kayak kuningnya kuning pudar. Nah itu. Dan ada koinyo. Urinnya berwarna pekat, jadi kayak kuning banget gitu kan, pekat banget warna urinnya. Ini biasanya untuk yang orang-orang yang dehidrasi, pengguna yang dehidrasi. Dan ada awainyo, urinnya sangat bening banget urinnya. Nah, biasanya transparan, hampir transparan biasanya. Dan ada bonyo, biasanya bonyo, urinnya itu sedikit pelit banget, sedikit urinnya. Mungkin sehari mungkin cuma berapa tetes aja gitu ya. Sama ada ketsunyo, urinnya berdarah. Nah mungkin biasanya ada gangguan di pencernaan, terutama di ginjal dan sebagainya di sini. Hai. Lanjut. Oke, sekarang ada omutsuno surui ya. Jenis-jenis popok. Jadi, ketika melakukan eliminasi nggak cuma di toilet aja, tapi ada juga penggunanya menggunakan popok. Nah, popok juga ada berbagai macam minasang. Yang pertama ada omutsu atau popok perekat. Nah, jadi di sininya ada perekatnya minasang. Ya, omutsu. Ya, pakainya parakat. Nah, biasanya ini digunakan untuk pengguna ya yang mengalami atau kesulitan untuk mengangkat pinggul. Ya, untuk pengguna yang kesulitan untuk mengangkat pinggul. Jadi nggak bisa berdiri ataupun nggak bisa duduk sendiri. Itu biasanya pakai popok perekat. Atau tidak bisa duduk ya dengan baik. Nah, sedangkan yang ini namanya rihabilipansu. Rihabilipansu atau bisa disingkat dengan rihapang, rihabilipansu. Itu popok rehabilitasi atau popok model kayak celana. Jadi biasanya popok ini digunakan untuk pengguna yang masih bisa kemana-mana atau jiritsu minasang. Itu rehabilipansu. Nah, namanya juga rehabilipansu atau rihapang ya. Jadi ya bisa untuk buka sendiri, pakai sendiri dan sebagainya. Terakhir ada pado atau pet. Ya, pet ini ya. Nah, kenapa sih ada pet? Jadi popok di Jepang itu lebih tipis dibanding popok Indonesia. Nah, jadi gini, popok Indonesia itu ya dirancang ya untuk sekali pakai, ya kan ya, popok Indonesia. Makanya tebal-tebal, sedangkan popok di Jepang itu tipis-tipis minasang. Ya, kenapa? Karena nanti akan dikasih pet. Ya, jadi ketika petnya ini kotor, ya petnya ini kotor, jadi yang diganti itu hanya petnya saja. Popoknya masih bisa kita pakai lagi 2-3 kali. Jadi kan hemat di sini. Nah, itu contohnya di sini minasang. Jadi ada omutsu yang biasa, ada rihapang sama pet. Nah, popok ini digunakan untuk pengguna yang sudah tidak bisa mengontrol kapan BAB, kapan harus BAK-nya. Tapi kalau masih bisa mengontrol ya, masih bisa mengontrol nih, tapi dia nggak bisa ke toilet. Nah, itu biasanya pakainya P-spot, pakai P-spot. Jadi ya ada berbagai macam jenis. Pertama, lansia yang jiritsu, lansia yang bisa kemana-mana, tapi dia masih bisa mengontrol untuk BAK sama BAB-nya, masih bisa tahu kapan BAK sama BAB-nya, itu pasti diarahkan ke toilet. Kemudian yang kedua, lansia yang masih bisa mengontrol tapi nggak bisa kemana-mana, alias contohnya mungkin dia di atas tempat tidur, nyata kiri zengmahi contohnya. Nah, itu pakainya P-spot ya. Kemudian yang terakhir, pengguna yang
sama sekali nggak tahu, tidak merasakan keinginan ya untuk BAK ataupun BAB. Dia nggak tahu kapan BAK sama BAB-nya itu keluar, itu baru pakainya popok. Gitu minasang ya. Hai. Oke. Yang pertama di sini ada hidari katamai dan ada migi katamai. Ini maksudnya apa sih? Oke, jadi di panti, minasang saya akan jelaskan sedikit ya. Di panti itu ya ada berbagai macam WC. Nah, WC-nya juga itu tergantung dengan kondisi lansia. Contoh minasang. Ini ada hidari katamahi. Hidari katamahi yang artinya dia lumpuh sebelah kiri. Berarti ya tesurinya itu sebelah kanan. Desyo? Sebaliknya, kalau ada lansia atau pengguna yang migi katamahi ada lumpuh bagian kanan, berarti bagian kirinya yang ada tesurinya. Jadi nanti ketika minasang mengantar lansia ke toilet, pastikan kondisi pasien itu disamakan dengan kondisi toiletnya. Contoh misalkan dia lumpuh bagian kiri, tapi minasang membawa tesuri yang ada di bagian kiri, dia nggak bisa megangnya dong karena dia lumpuh. Nah, ataupun sebaliknya, dia lumpuh bagian kanan, kemudian dibawa ke toilet yang ada tesurinya bagian kanan, ya nggak bisa megang. Makanya ketika ada lansia atau pengguna yang lumpuh bagian kiri, dibawakan ke toiletnya dengan ada tesuri di sebelah kanan. Dan ketika ada lansia atau pengguna yang lumpuh bagian kanan, dibawakanlah ke toilet yang ada tesuri di sebelah kiri. Nah, ini nih. Kemudian ini adalah posisi yang betul ketika melakukan eliminasi ya atau kegiatan BAK sama BAB. Nah, ketika ini terutama melakukan eliminasi minasang ya, haisetsu. Nah, di sini biasanya untuk lansia sendiri ya itu diangkat kakinya minasang supaya tertekuk. Nah, ini anggap aja ini ususnya nih minasang nih. Ya, keluarnya lebih gampang bandingan dengan yang tidak menekuk atau tidak menaikkan tumitnya ke atas ya. Itu nanti akan sulit untuk keluarnya minasang. Nah, ini kan ya. Nah, jadi makanya lansia biasanya kalau tidak bisa mengangkat tumitnya sendiri, itu nanti akan ditambahkan seperti ini minasang. Kayak kursi kecil supaya dia mengangkat. Nah, itu lebih baik. Dan pastinya lansia nggak pakai kursi nggak pakai WC jongkok minasang ya, karena beresiko patah. Makanya di Jepang itu pakainya WC duduk semua untuk pengguna ataupun lansia. Kalau ada pertanyaan, loh kok tadi ada WC jongkok? Jadi ada WC jongkok itu biasanya untuk cewek minasang. WC jongkok itu untuk cewek, nggak bisa untuk cowok. Lanjut. Oke, haisetsu kaijo, bantuan eliminasi. Ini poinnya minasang ya, poinnya sama seperti sebelumnya. Jadi minasang ya terserah mau pakai kotoba yang seperti apa, mau pakai bunbo yang seperti apa, asalkan menggunakan poin-poin ini udah cukup. Yang pertama ada haisetsu no unagashi. Ya, artinya mendorong supaya untuk melakukan eliminasi. Jadi beberapa lansia atau beberapa pengguna itu sudah atau mungkin tidak ada ya rasa ingin BAK sama BAB-nya. Makanya minasang dorong. Dengan cara apa? Contohnya minasang kasih kue kakek, yuk ke toilet yuk. Nah, itu contohnya. Atau setiap 1 jam setelah makan, contohnya ya, minasang antar ke toilet. Nah, dibentuk ritmenya. Nah, itu juga bisa minasang. Jadi ya gimana caranya kita membuat supaya goryosha ataupun lansia itu mau ke toilet. Nah, karena nggak semua lansia atau goryosha itu tadi ya bisa ke toilet sendiri ataupun bisa merasakan kapan mau BAK atau BAB-nya. Nah, itu. Yang kedua ada dosa no shiji. Dosa itu artinya gerakan. Shiji itu artinya perintah. Jadi perintah gerakan. Ketika melakukan eliminasi, bantuan eliminasi ya, pastikan minasang melakukan instruksi gerakannya dengan betul. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kecelakaan. Contoh, dia akan pastikan melepas celananya. Kalau dia tidak disuruh megang tesuri atau pegangan tangan, ada kemungkinan dia terjatuh. Nah, itu contoh kecilnya minasang. Ya. Kemudian ketika dia mau duduk lagi di benza atau dudukan toilet, kalau dia terlalu dangkal,
Nah, dia juga bisa terjatuh, makanya harus ke dalam mata fukaku suarimas. Itu contoh kecilnya. Lanjut ada mimamori ya, atau mengawasi. So, minasan jadi nggak cuma meninggalkan aja dia udah di toilet misalkan itu ya, udah tinggal, enggak. Harus tetap diawasi minasan. Nah, ini juga masih ada hubungannya, yaitu privacy no hairyo. Hairyo sendiri itu artinya melindungi. Privacy itu privacy. Jadi lansia atau pengguna itu ya masih merasakan atau masih memiliki rasa malu ketika dibantu untuk eliminasi. Nah, jadi supaya nggak malu gimana? Makanya dilakukannya perlindungan privasi. Contohnya ketika minasang mau ganti popok, tutup dulu tuh ya katenya atau hordenya. Nah, atau ketika dia di toilet, minasang ada di luar, nggak di sampingnya. Nah, ya kan ya, masih masa malu dong kalau lagi BAK atau BAB tapi diliatin gitu kan ya. Nah, itu contohnya seperti itu minasang. Hai, lanjut. Nah, kita masuk ke toire no jikan no aisatsu. Ya, sapaan ketika ke toilet. Contoh minasang ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Haikai Goshoku itu perawat, Ryosho itu pengguna. Soro-soro toire no ojikang desu ga. Ya, ini ya sudah masuki waktunya ke toilet. Nah, ote arai ikimasen ka? Mau nggak pergi ke toilet bersama? Ah, so desu ne. Iya ya. Onegai ne. Mohon bantuannya ya. Sore dewa kalau gitu, ishoni yukuri ikimashou. Ayo pergi perlahan bersama-sama. Jalan nih. Toire ni tsukimashita. Sudah sampai di toilet. Sono mama benza ni suwatte kakunin shite kudasai. Ya, tolong cek ya dengan ya duduk di dudukan kursi seperti itu. Nah, soste kemudian yukuri suarimashou. Ya, ayo duduk perlahan. Masih sama tadi lanjutan tadi minasang ya. Sore dewa doa o shimemasu ne. Kalau gitu saya tutup ya pintunya. Wakata. Iya mengerti. Watashi wa soto ni imasu kara. Karena saya ada di luar. Watara ya kalau selesai. Nasukoru o oshite kudasai. Tolong tekan ya nurse call-nya. Pencet mungkin ya. Owarimashita ne. Sudah selesai ya. Hokoki o sukamate, pegang ya tongkat walkernya. Modorimashou, ayo kembali. Nah, jadi ayo kembali dengan memegang atau menggunakan tongkat walkernya. Sukamate itu artinya sukamaru ya, memegang. Arigato, makasih. Nah, dari percakapan tadi minasang, kira-kira ada nggak poin yang saya pernah jelaskan tadi? Ada 4 poin ya minasang ya. Kira-kira ada nggak poinnya minasang? So, yang jelas ada minasang ya. Contoh gini, yang pertama soro-soro toire no ojikang desu ga. Nah, itu artinya apa? So, haisetsu no onogasi, mendorong supaya lansia pergi ke toilet. Yang kedua, sono mama benza ni suwatte kakunin shite kudasai. Nah, yukuri suarimashou. Nah, ini lebih ke apa coba? So, betul, dosa no shiji atau instruksi gerakan. Jadi dia harus ngapain sih di toilet itu? Gak cuma buka celana aja kan ya, tapi harus apa? Harus duduk dulu, harus gimana cara duduknya. Nah, ngasih instruksi. Kemudian ada doa oh shimemasu nih. Nah, saya tutup ya pintunya ya. Nah, ini bagian dari so privacy no hairyo atau perlindungan privasi. Nah, dengan minasang nutup pintunya, dia merasa nyaman. Oh iya, saya nggak diawasin, saya sendirian. Nah, itu tesnya. Terakhir ada watashi wa soto ni imasu kara. Nah, itu bentuk kalimat mimamori mas. Dia apa? Di luar, gak ditinggal begitu saja minasang, tetap diawasi juga. Nah, itu. Jadi ada 4 poin di sini minasang. Nah, semuanya sudah tersampaikan. Nah, jadi minasang kalau mau melakukan bantuan eliminasi, gunakanlah 4 poin tadi. Terserah minasang mau pakai kotoba yang seperti apa, mau pakai kosakata atau yang seperti apa, mau pakai bunpo yang seperti apa, asalkan poinnya itu tersampaikan. Hai, desu ne. Kita lanjut lagi minasang.
Oke. Seperti biasa, saya kasih soal, minasang kerjakan ya, soal ternyata lebih dahulu di deskripsi ya. Kemudian kalau mau lihat jawabannya atau pembahasannya, silahkan kembali ke video ini. Hai. Terus nih, lanjut. Yang pertama ada Kaigo Shoku, perawat lansia dan dewasa pengguna. Yamamoto-sang, ya, Tuan Yamamoto, konbanwa, selamat malam. Ote arai no jikang desho, waktunya ke toilet loh. Hai, onegai shimasu, ya, tolong. Yoru nanode, ya, karena sudah malam. Ashimoto ni kyosuke masho, ayo hati-hati dengan langkah kakinya. Yukuri okite kudasai, tolong bangun secara perlahan. Desu ne. Hai, ya. Bedo no yoko ni, ya, yoko kan sebelah ya. Bedo tuh kasur. Bedo no yoko ni potaburu toire o yoi shimashita. Yoi itu dia mempersiapkan. Jadi saya sudah menyiapkan toilet portable di samping kasur. Yukuri suwarimashou, ayo duduk perlahan. Arigatou gozaimasu, makasih banyak. Watara, kalau sudah selesai. Yonde kudasai, tolong panggil. Watashi wa chikaku de mateimasu, saya ada di dekat. Saya menunggu di dekat. Nah, di dekat Anda. Orimasta, sudah selesai. Shitsurei shimasu, permisi, kan ya. Otsukaresama deshita, terima kasih atas kerja kerasnya. Bedo ni modorimashou, ayo kembali ke bedo. Desu ne. Kasur. Hai, yang A. Kaigo shoku wa ryosha ga owaru made chikaku de mimamorimashita. Perawat, ya, perawat lansia mimamorimas, artinya mengawasi ya, dari dekat sampai selesai lansianya. Betul ya minasang ya, dia mengawasi, dia ada di sekitar, ada di dekatnya minasang. Kalau yang B coba, ryosha wa bedo kara hitori de tachiagarimashita. Pengguna itu berdiri sendiri dari kasur. Tidak ya, dia dibantu oleh perawat lansia. So desu ne. Karena dia kan ada instruksi gerakannya minasan. Yang kedua, yang ketiga yang C. Kaigoshi wa ryosha o yokushitsu anai shimashita. Perawat lansia memandu lansia ke kamar mandi. Tidak ya, dia tidak pergi ke kamar mandi, tapi apa? Menggunakan toilet portable. Yang D. Kaigoshi wa perawat lansia ryosha ni isoide suwaru yo ni imashita. Di perawat lansia mengatakan ya supaya duduk segera kepada perawat kepada pengguna. Tidak ya, disuruhnya bilangnya apa? Yukuri. Nah, perlahan-lahan, jangan cepat-cepat karena sudah malam. Yes, ne? Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Yes, ne? Nah, lanjut. Oke, masih sama. Kerjakan dulu soalnya, kemudian lihat untuk video pembahasannya. Oke. Friren. Omutsuko kang suru chikang ni narimashita. Sudah waktunya ganti popok ya. Kibung wa ikaka desu ka? Gimana perasaannya? Daijoubu. Ya, nggak apa-apa. Sore dewa, kalau gitu omutsuko kang shite mo yoroshi desho ka? Kalau gitu boleh nggak saya ganti popoknya? Onegai. Ya, mohon bantuannya. Katen o shimemasu ne. Saya tutup ya hordenya. Samuku nayoni, supaya tidak dingin ya. Tauru o kakemasu ne, saya tutup ya. Mungkin saya kasih ya handuk kakemasu. Nah, korekara ya. Jadi sekarang yokomuki, bukan yoku ya komen ini. Yokomuki. Ni nate itadakimasu. Yokomuki itu maksudnya samping, posisi tidur miring. Nah, ya. Migi o muite kudasai, tolong menghadap ke sebelah kanan. Nah, jadi dia posisinya menyamping badannya sebelah kanan, ke arah kanan. Iya. Yukuri daijoubu desu. Ya, perlahan-lahan nggak apa-apa loh. Itai tokoro arimasen ka? Apakah tidak ada yang bikin sakit? Koshi ga itai desu. Sedikit pinggangnya agak sakit. Koshi ni futang ga kakaranai yoni okonaimasu ne. Futang itu artinya beban.
Koshi itu pinggang ya. Okonomiyamasu artinya melaksanakan atau melakukan. Oke. Jadi saya akan melakukan supaya tidak membebani pinggang ya. Nah, jadi dia melakukan sesuatu supaya tidak pinggang itu nggak sakit, nggak dibebankan di pinggangnya. Mungkin dengan cara apa contohnya? Dengan cara dia memegang pinggangnya. Nah, atarashi omutsu o sukemasu ne. Ya, saya memakaikan popok yang baru ya. Moichido, sekali lagi. Aomuke ni nate kudasai, tolong aomuke. Posisinya supinasi. Gyogai sama ya menghadap ke depan atau tidur telentang. Warimasta, sudah selesai. Shimesuke wa kitsuku arimasen ka? Shimesuke itu maksudnya kerapatannya. Jadi intinya pertanyaan ini, Shimesuke wa kitsuku arimasen ka? Nggak sakit ya, nggak terlalu rapat kan ya? Nah, itu biasanya itu 3 jari minasang. Jadi antara perut dengan popok itu beri jarak 3 jari. Nah, kenapa kalau terlalu rapat nanti bikin sakit minasang? Ya, bikin sakit. Kalau terlalu longgar jadinya moreru. Apa moreru itu artinya bocor. Nah, tejo bures apa-apa. Nah, lanjut. Oke, yang pertama ya. Ryosha wa hitori de toire e iku rensu o shitemasu. Pengguna ini ya berlatih untuk pergi ke toilet sendiri. Enggak ya, dia nggak ada keterangannya kalau pergi ke toilet. Kenapa? Karena tadi keterangannya apa? Ganti popok. Jadi yang A kurang tepat. Yang B, kaigoshi wa perawat lansia bedo no ue de ryosha no omutsu kokan o okonateimasu. Jadi caregiver itu perawat lansia melakukan pergantian popok kepada pengguna di atas tempat tidur. Betul ya minasang ya? Nah, kalau yang C, kaigoshi wa perawat lansia ryosha ni sokuji no kaijo shitemasu. Yang melakukan bantuan makan kepada pengguna. Salah ya, karena kan omutsu kokang ganti popok, bukan bantuan makan. Ryosha wa nyuyoku no junbi o shitemasu. Pengguna sedang mempersiapkan mandi. Tidak ya, beda ya. Salah desu. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Lanjut ya, seperti biasa minasang kerjakan dulu di soalnya, kemudian baru lihat video saya kembali untuk pembahasannya. Hai, Bungsho Renshu Mondai. Nah, ini lebih ke cerita. Soal cerita desu ne, menarik nih. Oke, yang pertama, kaigo shisetsu de di panti ya, panti jompo, panti perawat lansia. Hataraku kaigoshi no Hinata Sangwa. Jadi ada si saudara Hinata sebagai caregiver yang bekerja di panti perawat lansia. Hachijusai no ryosha no oikawa sang no yakang no haisetsu kaijo o okonaimashita. Sudah melakukan bantuan eliminasi di malam hari, yakang malam hari ya, kepada saudara Oikawa sebagai pengguna yang berumur 80 tahun. Oikawa Sangwa migi kata mahiga ari. Jadi saudara Oikawa ini ada lumpuh di sebelah kanan. Yakang wa di malam hari. Tento no kiken ga arutame, karena ada kemungkinan terjatuh, tento ya. Bedo no yoko ni potaburu toire o shio shiteimasu. Jadi dia menggunakan ya, shio kan menggunakan ya, menggunakan toilet portable yang ada di samping bed. Karena apa? Ada kemungkinan dia terjatuh di malam hari, makanya dia pakainya toilet portable. Hinata Sangwa Oikawa sang ni koe kake ya, koe o kake, ngasih aba-aba nih si Hinata kepada Tuan Oikawa, ngasih aba-aba. Kateng o shimete privacy ni hariyo shimashita. Oke. Ya. Melindungi privasi ya dengan menutup hordennya. Nah, sono ato setelah itu potaburu toire no bureki o kakunshi. Setelah itu mengecek ya rem dari toilet portable-nya. Yukuri tachimashou to koe kake nagara kaijo shimashita. Jadi melakukan bantuan sambil kasih aba-aba, perlahan ayo berdiri. Haisetsugo.
Jadi udah selesai nih intinya. Haisetsu go, setelah selesai eliminasinya, Hinata sang wa beng no jotai o kakunin shite kara, setelah ya mengecek keadaan fesesnya, ya si Hinata ini, beng wa fesesnya shoryo katakute. Shoryo itu ada maksudnya sedikit minasang. Shoryo itu ada sukunai ya minasangnya. Itu porsi. Beng wa shoryo de katakute. Jadi fasesnya itu udah sedikit terus keras, katai kan. Suibung hokyu mo sukunayo sudesta. Nampaknya, Yos itu kan nampaknya asupan cairannya itu sedikit juga. Nah, Hinata sang wa sono nayo o kiroku shitari. Jadi si Hinata ini mencatat tuh isiannya itu tadi ya, mengenai kondisi banknya. Asta kemarin, besok kanggo shi moshi okurimashita. Jadi melakukan ya operansif ya, atau melaporkan operansif ke perawat medis esok hari. Nah itu. Lanjut. So desu ne. Ryo-san ga arukeru tame ya, karena dia bisa berjalan si penggunanya. Anzen kakunin o sezuni, bentuk sezu itu tanpa pengecekan keamanan. Hitori de potaburu toire o sukate moraimashita. Ya, memperbolehkan menggunakan toilet portable sendiri tanpa anjing tengkeng. Salah ya minasang. Kenapa? Karena tadi kan dia bersama bersama caregivernya, bahkan dia caregiver itu mengecek remnya, ya mengerem toilet portable-nya. Nah pasti kan dicek tuh anjing tengkengnya. Jadi yang A juga salah. Yang B, haisetsu go wa, setelah eliminasi, beng no jotai o kakunin shinakutemo, tidak perlu mengecek keadaan fesesnya. Ryosaga genki de areba, kalau lansianya sehat. Kiroku suru hichiyo wa arimasen, tidak perlu dicatat. Tidak ya, kenapa? Maupun dia genki sehat ataupun dia mengalami sakit, tetap harus ada kiroku atau pencatatan. Yes, ne? Yang C, ryosa no anzen ya privacy ni haryoshi. Jadi melindungi privasi dan keamanan lansia. Haisetsu go no yosu o kansatsu shite, ya kansatsu itu mengobservasi keadaan setelah haisetsu. Kemudian kanggo shi moshi okurimashita, melaporkannya ke perawat medis. Betul ya tadi ya, di keterangannya kan dia sudah nutup horden, kemudian dia juga sudah melihat nampaknya dia tuh kurang cairan. Nah akhirnya dia melaporkan ke perawat medis. Yang C betul ya minasangnya. Kalau yang D, benga kata-kata no de ya, karena fesesnya keras. Kaigoshi no shiji wa, ya, instruksi dari perawat lansia, geridome o nomasemashita, meminumkan obat anti diare. Nah salah ya. Kenapa? Karena nggak boleh asal sembarang ngasih obat. Yang pertama, yang kedua tidak ada keterangannya kalau dia ngasih obat anti diare. Hai, ini disini jadi jawabannya betul adalah yang C. Hai, sampai sini dulu minasang untuk video kali ini. Seperti biasa kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau ada usul-usul yang ingin minasang sampaikan, boleh banget minasang sampaikan di melalui Instagram, TikTok maupun di komentar di YouTube. Hai, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. See you.